Oke, tadi kan kalau kita dari awal sudah membahas terkait jangan lupa harus punya laporan Iya. keuangan, catatan cash flow dan lain-lain. Dan yang paling penting juga adalah kembali ke esensi awal karena ini pinjamannya untuk usaha, Iya. ya kan? Harus dipakainya untuk usaha. Itu yang harus digarisbawahi Bener karena bener. banyak sekali orang mengambil bener dia punya usahanya tapi dipakai misalnya buat renovasi rumah, dipakai buat beli kendaraan gitu kan, memanfaatkan bunga yang rendah tadi. Akhirnya apa? Jadinya nggak efektif, kasihan Iya. dong teman-teman UMKM yang lain yang Bener. harusnya mereka dapat pendanaan kur itu gitu kan. Nah, kalau kita sudah kembali ke esensinya bahwa ini pinjaman untuk pinjaman produktif, pasti sebenarnya itu akan aman-aman aja ke depannya. Karena ketika kamu sebagai pelaku UMKM bisa mendapatkan pendanaan dari bank, itu sebenarnya kamu kredibel. Karena kan bank itu nggak gampang ngasih pinjaman. Pasti bank itu udah lihat kamu laporan keuangannya bagus, pencatatan arus kasnya bagus, Iya. usahanya bagus dan sustain kayak gitu. Jadi paling penting itu sih, kalau pinjamannya pinjam produktif harus dipakai untuk sesuatu yang produktif. Karena gini, kalau kita kur nih dipakai buat renovasi rumah, Coach Tom, which is bisnis kita tidak scale up, revenue kita masih sama kayak Gitu-gitu sebelumnya aja. 100 Bener, juta, bener. tapi suruh bayar Cicilan. cicilan yang tidak menambah pendapatan. Ya, Bener. that's why jadinya itu yang bikin orang banyak ya terseok-seok gitu. Sedangkan kan harusnya kita gedein dulu nih pendapatannya. Dari gedein pendapatan, nanti kalau pendapatannya gede, laba bersihnya jadi besar, pasti bisa renovasi rumah sendiri kok. Iya, nggak usah utang juga bisa. Bener.